Pernah kepikiran gak sih, kenapa ya ada orang yang kayaknya gampang banget mengubah hidup mereka, sementara kita kok rasanya gini-gini aja, kayak terjebak? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas 5 rahasia pola pikir yang jadi pembedanya. Yuk, kita mulai. Rasanya udah lari sekencang mungkin, udah kasih semua tenaga, tapi kok pemandangannya nggak ganti-ganti? Mirip kayak lari di atas treadmill kan? Perasaannya frustrasi kayak gitu wajar banget kok. Dan kabar baiknya, masalahnya mungkin bukan di seberapa keras usaha Anda. Nah, ini dia nih biang keroknya. Kita bakal coba tantang beberapa nasihat bijak yang selama ini mungkin kita telan mentah-mentah. Gimana kalau ternyata nasihat yang kelihatannya paling positif dan baik, justru itu yang jadi borgol yang bikin kita nggak bisa kemana-mana? Mari kita selidiki. Oke, kita mulai dari jebakan pertama ya. Ini jebakan yang halus banget, sering kita nggak sadar. Anggap aja rasa puas dan bersyukur itu dua jalan yang beda. Di awal kelihatannya mirip, tapi ujungnya bakal membawa kita ke tujuan yang beda jauh banget. Coba lihat bedanya di sini. Bersyukur itu, ya wajib hukumnya. Itu tuh bensin yang bikin mesin kita jalan terus. Bikin kita menghargai perjalanan sampai titik ini. Tapi kalau rasa puas, wah itu kayak kita injek rem mendadak. Langsung berhenti total. Mesinnya mati, momentumnya hilang, dan kita cuma diam di tempat. Dan yang bikin lebih parah lagi, jebakan puas ini seringkali bukan datang dari diri kita sendiri loh, tapi justru dari orang-orang terdekat, yang niatnya sih baik. Anda pasti pernah deh dengar kalimat ini. Kalimat yang kedengarannya sih bagus ya, tapi sebenarnya ini sabotase halus. Udahlah, syukurin aja apa yang ada. Gimana? Familiar banget kan di telinga? Kalimat ini emang rasanya kayak selimut hangat yang nyaman. Tapi hati-hati, di baliknya selimut ini bisa bikin ambisi kita jadi beku. Bayangin deh, kita lagi capek-capeknya nanjak gunung buat ngejar impian. Terus ada yang bisikin kalimat itu. Rasanya kayak disuruh berhenti aja di tengah jalan, nggak usah sampai puncak. Nah inilah yang namanya toxic positivity. Racun manis yang bikin kita jadi ngerasa bersalah karena pengen lebih, karena pengen mencapai puncak. Oke, lanjut. Ada satu lagi nih, tameng atau alasan yang sering banget kita pakai. Apa sih alasan paling elegan yang kita pakai buat membenarkan rasa malas kita? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Gini deh, hidup sederhana itu emang keren. Gak ada yang salah. Tapi coba kita jujur sama diri sendiri. Ini beneran pilihan sadar atau cuma jadi alasan buat nutupin rasa malas atau mungkin rasa takut gagal? Jangan sampai konsep yang mulia ini malah jadi pembenaran buat kita berhenti berjuang ya. Oke, cukup soal jebakan-jebakannya. Sekarang bagian yang paling penting. Jadi, kapan kita harus bergerak? Ada satu momen kunci, satu sinyal yang ngasih tahu kita kalau ini saatnya. Jadi, kapan sih waktu yang pas buat bertindak? Apa nunggu sampai kita 100% siap? Nunggu rencananya sempurna banget? Atau nunggu dapat wangsit gitu? Lupakan semua itu. Jawaban yang sebenarnya jauh lebih simpel dan ya lebih bikin deg-degan. Nah, ini dia jawabannya. Justru di saat kita paling takut buat ambil risiko itu, saat itulah kita harus lompat. Jadi, rasa takut itu bukan tembok penghalang. Anggap aja itu pintu. Di balik pintu itu ada pertumbuhan, ada versi diri kita yang lebih baik. Atau, anggap rasa takut itu sebagai kompas yang nunjukin kemana kita harus pergi. Ini sejalan banget sama pepatah lama, keberuntungan berpihak pada yang berani. Coba dipikirin para penjelajah, para inovator, para seniman, mereka semua pasti ngerasain takut, tapi mereka tetap nekat maju. Jadi, berani itu bukan berarti nggak punya rasa takut ya. Berani itu artinya kita tetap maju, walaupun lagi takut setengah mati. Oke, dari semua obrolan kita tadi sebenarnya bisa kita simpulin jadi satu rumus yang simple banget, tapi kuatnya bukan main. Ini kayak hukum sebab akibat yang pasti berlaku buat perubahan hidup. Logis banget kan? Kalau kita ke warung makan langganan, terus pesennya itu melulu, ya yang datang bakal makanan yang sama kan? Kalau mau coba rasa baru, ya harus berani pesen menu lain dong. Hidup kita juga persis kayak gitu. Ini mungkin kedengarannya nyelekit ya, tapi ini beneran faktanya. Katanya kan, cuma orang gila yang ngelakuin hal yang sama berulang-ulang tapi ngarep hasilnya beda. Perubahan itu bukan sulap, tapi konsekuensi. Ini adalah hukum fisika dalam pengembangan diri. Nah, sekarang bola ada di tangan Anda. Pertanyaannya bukan lagi gimana caranya, tapi kapan dan di mana. Coba pikirin deh, sekarang ini lompatan apa sih yang paling bikin Anda deg-degan? Karena bisa jadi, di balik rasa takut itulah petualangan terbesar dalam hidup Anda sedang menunggu. Jadi, apa yang akan Anda lakukan?